Pernah gak sih kamu mengagumi seorang pria, di mana pria tersebut hampir terbilang perfect? Ingin rasanya mendekati, namun rasa insecure selalu saja datang, dan mengurungkan niatmu untuk mendekati pria tersebut. Kamu pikir kamu kurang pantas bersanding dengannya, dan kamu pikir pria yang perfect tersebut hanyalah untuk wanita yang selevel dengannya saja. Atau, apakah kamu pernah melihat seorang wanita karir yang perfect banget, punya positive vibes, dan secara naluri kamu sangat ingin berbicara dengannya, atau bahkan ingin menjadi dia. Tapi kamu merasa tidak mungkin untuk menjadi seperti dia, karena menurutmu dia punya segalanya dan kamu tidak. Namun, nyatanya bukan seperti itu. Kita, seorang wanita, mempunyai pilihan kita sendiri. Karena yang menentukan level atau value kita adalah diri kita sendiri. Dengan berdasarkan bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana pola pikir kita, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Oleh karena itu, di video kali ini, Misaruka akan membantu wanita Indonesia untuk meningkatkan diri supaya menjadi wanita yang bernilai tinggi. Disclaimer dulu ya, kamu tidak butuh uang untuk menjadi wanita yang bernilai. Kamu tidak perlu datang dari keluarga yang konglomerat untuk menjadi wanita yang bernilai tinggi. Kamu juga tidak perlu putus asa untuk menjadi wanita yang bernilai tinggi apabila kamu mempunyai masa lalu yang buruk. Semua wanita dengan segala tingkat perekonomian atau bagaimanapun masa lalunya pastinya bisa menjadi wanita yang bernilai apabila ada kemauan untuk mengubah dan memperbaikinya. Dan di sini, kamu perlu ingat, kamu meningkatkan diri atau memberi nilai lebih untuk dirimu bukan sekedar supaya orang-orang tertarik kepadamu atau supaya banyak dikejar-kejar pria. Bukan. Itu bukan poin penting dari video ini. Yang terpenting adalah bagaimana kamu meningkatkan dirimu untuk membahagiakan dirimu sendiri dan bagaimana kamu menikmati setiap proses perkembangan dirimu. Baiklah, sekarang kita mulai ke langkah dasar untuk menjadi wanita yang bernilai tinggi. Yang pertama, jadilah dirimu sendiri dan cintai dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Kamu gak perlu menjadi dia yang kamu anggap sempurna itu. Kamu gak perlu mengubah gaya hidupmu menjadi dia supaya terlihat sempurna. No, jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak perlu ikut cara ngomong, cara berjalan untuk jadi sesempurna dia. Cukup kenali dirimu sendiri dan kembangkan dirimu sendiri menjadi dirimu yang lebih sempurna. Di titik itulah, kamu bisa benar-benar menikmati dirimu. Dan kamu akan mencintai hidupmu. Kamu mungkin menginginkan seorang pria, tetapi kamu tidak benar-benar membutuhkannya. Bahagia sendiri itu penting. Kamu perlu belajar untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang baik dan tidak untuk kamu. Yang kedua, gaya berpakaian. Mungkin beberapa dari kamu memang masih banyak yang menggunakan baju haram. But it's okay, Misaruka gak bakal ngejatuhin kamu. You do you. Tapi, ingat, paham akan situasi, paham akan keadaan. Misal, di saat suatu acara formal seperti acara sekolah atau universitas, gunakanlah pakaian yang sesuai dengan etos sekolah dan universitas. Tutupi bagian-bagian yang memang perlu ditutupi. Contoh lain, apabila kamu ada pertemuan dengan keluargamu, gunakanlah pakaian yang sopan. Gak salah kok pakai baju haram, tapi tahu akan keadaan. Kamu boleh aja pakai baju haram waktu kamu girls time atau liburan atau ke tempat santai.
Namun, tahu batas ya, jangan yang benar-benar kekurangan bahan. Karena wanita dengan nilai yang tinggi mampu membatasi apa yang bisa diumbar dan yang tidak boleh diumbar. Gak cuma tentang pakaian harap aja, tapi juga tentang tata krama berpakaian dalam suatu acara atau yang biasa kita kenal sebagai dress code. Ketahui apa acara yang akan kamu datangi. Misal, ada acara kondangan. Gak mungkin dong kamu pakai kaos oblong ya kan? Namun banyak yang salah kaprah juga. Kalau mau datang ke acara kondangan, jangan gunakan pakaian yang terlalu heboh hingga mencuri perhatian orang lain. Kamu harus menghormati pengantin yang sedang berbahagia di hari besarnya itu. Hari itu adalah hari yang paling berharga untuk dia dan pasangannya. Jadi, kita sebagai seorang tamu harus sadar diri dan sebaiknya tidak perlu merebut kebahagiaan mereka. Cukup mereka yang dijadikan pusat perhatian di hari itu. Memang aturan ini terdengar lumrah di telinga kita. Namun, sudah sepantasnya aturan ini tertanam dalam pikiran kamu. Yang ketiga, belajar untuk merawat diri. Wanita yang bernilai tinggi mampu merawat dirinya sendiri untuk kebersihan diri dan kesehatan dirinya. Kamu harus selalu berusaha untuk belajar dan bertumbuh. Kamu harus pahami betul cara merawat diri dengan seimbang dalam urusan fisik, emosional, dan kepercayaan. Yang keempat, kurangi kata-kata kasar. Mungkin ini agak sulit untuk kamu, karena di pergaulan kita pun, kata-kata kasar sudah terbiasa terlontar, mulai dari yang plesetan atau bahkan yang spontan. Namun, untuk belajar menjadi wanita yang bernilai tinggi, kamu harus belajar untuk setidaknya mengurangi itu, dan lebih baik lagi apabila kata-kata kasar tersebut tidak pernah terlontar lagi dari mulutmu. Semarah dan sekesal apapun kamu harus belajar untuk menahan diri dalam melontarkan kata-kata. Bukan hanya kata-kata kasar saja, namun kata-kata yang bisa menyakiti orang lain juga perlu kamu hindari. Pikirkan dan pertimbangkanlah sebelum kamu berbicara. Hati-hati, mulutmu harimaumu. Mungkin kata-kata yang kamu ucapkan kamu anggap sepele. Tapi bisa jadi lawan bicaramu sakit hati dan akan mengingat kata-kata menyakitkan tersebut. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara. Yang kelima, biasakan mengucapkan 3 kata ajaib ini. Terima kasih, maaf, dan tolong. 3 kata ajaib ini dapat mengubah image-mu dan sekaligus menambah nilai dari dirimu. Kata-kata ini adalah sesuatu yang ingin orang dengar. Bandingkan jika kamu disuruh oleh rekan kerjamu. Fotokopi ini 1 lembar. Setelah difotokopi, malah dianya diam aja. Coba bandingkan dengan yang satu ini. Tolong fotokopi ini 1 lembar dong. Setelah difotokopi, dia bilang, Makasih ya. Adem kan dengarnya. Namun catat, jika kamu mau diperlakukan seperti itu dan dihargai, maka mulailah dari dirimu sendiri. Biasakan mengucapkan kata-kata sederhana yang membuat orang menjadi respect dengan kamu. Dengan begitu, image kamu pun akan selalu baik dan sopan. Yang keenam, jauhi hubungan pertemanan dan percintaan yang toksik. Pernah gak terjebak dalam hubungan yang toksik di pertemanan maupun percintaan? Mau menjauh tapi rasanya sayang untuk menghancurkan hubungan pertemanan dan percintaanmu itu. Sekarang, kamu harus dengan tegas menjauhi mereka yang mempunyai hubungan yang toksik dengan kamu. Ini semua demi kebaikan dirimu sendiri. Kamu perlu jauhi mereka yang semena-mena memanfaatkan kamu atau banyak drama. Gak perlu merasa tidak enak atau merasa sungkan. Setelah kamu jauhi mereka, percayalah, kamu pasti akan merasa lebih nyaman dan damai.
Cukup menjaga pertemanan yang baik dengan mereka supaya tidak terjadi banyak drama. Sama halnya apabila pacar kamu toksik, kasar, dan bahkan sampai main tangan. Please be smart. Dia bukan untuk kamu. Kalau kamu berpikir dia bakal berubah nanti, itu salah besar. Dia gak bakal berubah. Kebiasaan toksik dan kasar itu bakal selalu ada di dalam dirinya. Dan bahkan nantinya kebiasaan itu bakal semakin menjadi-jadi. Maka dari itu, kalau kamu sudah melihat sesuatu yang salah sama dia, lepasin dia dan jauhi saja. Cukup menjaga pertemanan yang baik tanpa menjelek-jelekkan dia. Yang ketujuh, tingkatkan kepercayaan dirimu. Percaya diri itu penting untuk semua orang, terutama kamu yang ingin menjadi wanita bernilai tinggi. Karena dengan adanya kepercayaan dirimu ini, maka kamu bisa mengurangi rasa takut dan kecemasan. Dengan adanya kepercayaan diri, ini juga dapat memotivasi dirimu untuk mengejar pencapaian yang kamu inginkan. Kamu juga tidak akan takut apabila kamu harus berkomunikasi dengan banyak relasi yang akan sangat membantu kamu. Kepercayaan diri juga dibutuhkan saat kamu melakukan public speaking. Meskipun public speaking membutuhkan banyak langkah yang lebih lanjut supaya terlihat profesional, namun kunci dari public speaking adalah percaya diri. Maka dari itu, belajarlah untuk lebih percaya diri. Yang kedelapan, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Boleh aja kok kamu memiliki role model, itu bisa menginspirasi dan memotivasi kamu. Namun, jangan bandingkan dirimu dengannya. Contoh kasus yang pertama, Bella dengan usia 20 tahun mampu menghasilkan penghasilan ratusan juta per bulannya. setelah lihat itu, kamu malah nyinyir. Itu mah dapat modal gede dari orang tuanya. Aku mah gak ada apa-apa, mana bisa kayak gitu. Contoh kasus yang kedua, Duh, dia kok cantik banget ya. Ini mah dia bisa pacarin cowok manapun. Aku mah jelek, jerawatan, pendek, dekil. Susah lah mau disandingin sama dia. itu adalah contoh yang salah. Dengan adanya pemikiran kamu yang seperti itu, kamu akan lebih sulit untuk mencapai tujuanmu. Gimana kalau contoh kasusnya kita balik jadi kayak gini? Contoh kasus yang pertama, Bella dengan usia 20 tahun mampu menghasilkan penghasilan ratusan juta per bulannya. setelah lihat itu, kamu jadi termotivasi. Dan kamu jadi cari tahu, gimana ya langkah dia bisa sesukses itu, apa marketing yang dipakai dalam usahanya ya? Contoh kasus yang kedua, Wah, dia cantik banget ya. Suka banget sama mukanya. setelah itu kamu lihat ke cermin dan bilang sama dirimu sendiri, Aku juga cantik kok. Meskipun style aku beda dari cewek yang tadi, tapi aku cantik dengan styleku sendiri. gimana? Lebih enak kan untuk menjadikan seseorang itu motivasi dan panutan kamu? Dibandingkan kamu membandingkan dirimu dengan dia. Semua orang punya jalannya sendiri, tidak akan sama 100%. Jadi, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain secara mentah-mentah. Yang kesembilan, kembangkan potensi dan bakat dalam dirimu. Ini berarti menjalani hidup dengan memanfaatkan potensi dan bakat yang kamu miliki untuk mencapai tujuan hidup dan memberikan dampak yang positif bagi dirimu sendiri dan orang di sekitarmu. Jika kamu belum menemukan apa potensi dan bakatmu, maka jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru dan beranikan diri untuk keluar dari zona nyamanmu. Yang ke-10 adalah konsistensi. Langkah terpenting untuk menjadikanmu wanita yang mempunyai nilai tinggi adalah konsistensi. Ketika kamu konsisten dalam melakukan tindakan dan perilaku yang positif di langkah-langkah sebelumnya tadi,
maka orang-orang akan melihatmu sebagai wanita yang bernilai tinggi, sopan, dan secara naluri mereka akan menghormati kamu sebagaimana kamu juga menghormati mereka. Misuruka berikan satu contoh kasus. Mulai hari ini, aku akan menjadi wanita yang bernilai dan mengubah segalanya dalam hidupku. Dan di hari itu, kamu mengikuti langkah dasar untuk menjadi wanita yang bernilai tinggi. Namun, beberapa hari kemudian, kamu seakan lupa dan menyerah menjadi wanita yang bernilai tinggi karena alasan seperti, Males bukan diriku ini. Gak bisalah, tahun depan aja deh. nah, kalau gitu, kapan kamu bakal meningkatkan dirimu? Nggak apa-apa kok mulai sedikit demi sedikit dan perlahan mulai mengubahnya. Di titik itulah kamu akan menikmati setiap proses perubahan dalam dirimu. Ketika kamu sudah mencapai tujuanmu, percayalah kalau kamu tidak akan menyesali proses-proses kecil tersebut. Kembali lagi ke pernyataan, kamu yang menentukan tujuan hidupmu. Dan kamu yang memilih untuk mau atau tidak dalam menjadi wanita yang bernilai tinggi. Dan dengan adanya konsistensi ini, maka kamu akan lebih mudah dan cepat dalam mengembangkan dirimu serta mencapai tujuan hidupmu. Itulah tadi 10 langkah dasar untuk menjadi wanita yang bernilai tinggi. Ayo, mulai dari sekarang dan biasakan hal-hal tersebut. Dengan begitu, kamu akan lebih mencintai dirimu dan menikmati setiap proses dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video Misuruka yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Misuruka akan selalu menjadi penyelamat seluruh wanita Indonesia. Bye!